Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi ini ada perdebatan yang kecil antara pengamat Adi Praitno dengan Bunga Balin yang mempertanyakan soal kekuasaan yang bisa merubah iman seseorang guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Ya, jadi saya mau bilang berkali-kali ini bahwa begitu naiknya Gibran, kemudian prosesnya di Mahkamah Konstitusi, dan karena ada Profesor Usman di sana, dia jadi bulan-bulanan, orang alim, orang taat beribadah, Ya. profesor, doktor. Dan itu menjadi bulan-bulanan, Pak. Zalim kamu orang, Pak. Prejudais namanya. Orang berilmu. Emang dia sendiri nih yang menentukan. 9 orang, Pak. Begitu gobloknya kita dalam memberikan penilaian kepada manusia-manusia alim yang soleh itu. Lama tidak bicara di LC, jadi saya harus gas lebih awal dulu. Wah. Sekaligus membayar utang, jangan sampai Dato marah-marah sama saya. Jadi saya mau bilang Bapak, kita kebetulan saja belum berkuasa kawan. Please, pakai nurani Pak. Kalau kita berkuasa, subhanallah. Berapa banyak kawan-kawan itu yang datang ke KSP. Ngapain? Bertemu sama saya. Yang hari-hari bertabrakan sama saya. Hari-hari caci maki. Tapi saya harus bicara. Saya tahu ini anak baik, bapaknya saja yang salah jalan. Karena anaknya sekolah di sekolah kami sekolah dari Institut Agama Islam. Saya tamat dari Universitas Indonesia, bapak dua ini punya sekolah. Saya S1, saya S2, sampai dari State University. Bukan juga datang sini orang tidak sekolahan, saya orang sekolahan ini. Jadi karena itu saya mau bilang bahwa dia anak baik. Apakah karena sistem kekuasaan kemudian anak-anak baik ini harus diterlantarkan? Oh tidak boleh. Kalau dia urusan dengan polisi, saya datang kepada Listio Sigit. Kalau dia panglima, saya datang. Kalau dia kasat, saya datang. Bahkan saya berkali-kali datang kepada presiden. Bapak ini orang baik, bapak ini orang baik. Orang tuanya begini, begini, begini. Tolong Pak, demi Allah saya tahu. Masa orang-orang baik seperti saya dalam istana juga kalian maki-maki sama saya? Jadi maksud saya begini Pak, ini waktunya sekarang kita mendistribusikan teman, kawan, orang-orang baik untuk perbaiki republik ini. Pupuk itu positive thinking, energi positif Ya. Bapak. Jangan selalu kita lihat perkara itu dengan negative thinking. Oke. Bersuuzan. Sakit Bapak, panas, demam, stroke lama-lama kamu orang. Bang Ali dulu nggak begitu waktu jubir Oh ini iya. guys, kena sekak ini Saya guys. dari awal saya sudah Dulu bilang. dulu nggak begitu. Saya kan dari awal saya bilang, dari awal. Pak, Eh. waktu saya ditelepon Jokowi saya bilang, Bapak saya Ali Mukhtar Ngabalin loh Pak. Ya. Saya tahu, saya tahu. Apa resepnya gampang berubah kayak gitu kira-kira? Oh bukan, saya bilang Pak, saya bilang, Ini lagi Pak, guys. saya boleh kalau Bapak berkesempatan ketemu sama Pak Jokowi, Bapak boleh tanya sama dia. Demi Allah setelah saya tanya saya punya ibu. Kata ibuku, Bapakmu berpesan karena dia berdarah-darah dan berair mata di timur-timur sebagai anak tentara. Dan kau Ya. tidak jadi tentara. Nyawamu saya persilahkan untuk mengurus republik ini. Itulah yang membuat saya datang ini. Oh. Kalau tidak saya ini mengajar di Denver Bapak. Saya di Colorado University Pak. Please brother, jangan antum ragu sama saya. Ragu ini guys kayaknya. Umur sudah cukup, ini rambut hitam ini Jadi- karena dicat. Jadi bukan karena kekuasaan yang bisa mengubah imannya abang ini. Bukan, jadi begini. Tidak ada orang yang bisa menolak kekuasaan. Oke. Kekuasaan Oke. itu adalah sesuatu fitrah bagi manusia. Hadis firman manapun boleh kita duduk. Kita belajar itu ilmu tafsir. Kekuasaan adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa ditolak. Bohong. Kalau ada orang yang bilang dia menolak tentang kekuasaan. Jadi kalau Dato tanya bagaimana dengan Pak Prabowo, Dato doakanlah biar saya terus bisa juga berbuat baik untuk republik ini. Kenapa? Ada apa yang salah?
Bapak mau coba lihat, ada gium orang hakim itu dia bilang, lebih baik Anda melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada Anda menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Apa maksudnya? Kita orang-orang baik ini Pak. Negeri ini harus dipimpin oleh orang-orang baik. Diurus oleh orang-orang baik Pak. Oke. Pansel KPK ini sekarang dari 280 dengan registrasinya akun mereka yang terdaftar 844 dari data yang masuk di kantor KSP itu. Saya melihat belum banyak orang-orang baik, Prof. Bagaimana kita nanti ke depan? Karena itu tadi saya mengusulkan di majelis ulama, ada Pak Yusuf Kala, ada Pak Ma'ruf Amin. Masih ada waktu untuk majelis ulama karena menurut saya hanya pesan agama yang bisa membuat orang itu sadar atas kejahatan dan keburukan berpikir dan bersikap. Saya minta kepada beliau tadi, tolong majelis ulama siapkan agar undang dia orang. Bahwa kalau suatu saat nanti kuasa Allah memberikan Anda menjadi pimpinan KPK dan Dewas, dia mesti berbuat baik dan bekerja dengan baik, tapi bukan dengan kekuasaannya kemudian dia melakukan intimidasi dan merusakkan lawan-lawan politik atas perintah siapapun. Oke, itu satu. Karena itulah saya mau bilang bahwa, mari bapak-bapakku, abang-abangku, senior-seniorku, saudara-saudaraku, manusia itu adalah diutus oleh Tuhan karena dia punya 2 sifat. Ada sifat kebinatangan dan ada sifat kemalaikatan. Kita pakai sifat kemalaikatan untuk mengumpulkan orang-orang baik. Sisa waktu yang ada dan pemerintahan yang baru ini kita mesti berbuat baik. Agar bisa menyiapkan satu pemerintahan yang baik dan orang-orang yang hebat. Agar kebiasaan korupsi dengan mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya tidak terjadi lagi. Karena saya khawatir Bang Ade. Kalau semua kita kemudian menggunakan narasi-narasi prejudis. Narasi-narasi intimidasi. Menghujat, mencaci maki. Bukan di tempat ini, bukan bapak-bapak saya maksud. Ini tempat lain. Karena kalau bapak baca Instagram, bapak baca Twitter, bapak seluruh binatang di kebun binatang sudah ada namaku di sana. Melekat dengan diriku. Tapi saya selalu percaya bahwa ada energi positif dalam diri saya. Dan susahnya itu kalau orang bersama-sama dengan Jokowi. Luar biasa Bang Ade ini. Karena Anda pasti dicaci maki dan dihujat. Saya dicaci maki dan dihujat, tapi saya juga ada sedikit dapat jabatan. Jadi saya tidak keberatan. Oke guys, jadi saya sangat salut kepada pengamat Adi Praitno ini. Dirinya berkata tanpa ada beban politik apapun dalam diskusi di panggung ILC bersama Bang Karni Ilyas guys. Jadi dalam debat tadi sepertinya cuma Bang Adi Praitno satu-satunya yang berani tegas memotong narasi dari Bung Ngabalin di tengah-tengah saat menyampaikan argumentasinya guys. Terlihat pengamat Adi Praitno itu mempertanyakan kepada Bung Ngabalin dulu tidak seperti itu. Dan tapi kenapa sekarang kok berubah? Bang Adi Praitno menjadi ragu, apakah karena faktor kekuasaan itulah yang bisa merubah iman seorang Bung Ngabalin. Luar biasa sekali Bang Adi ini guys. Jadi bantahan maupun penjelasannya mantap, singkat, padat, dan bobot. Ini narasi cerdas dan sehat dari pengamat Adi Praitno. Terima kasih Bang Karni. Mungkin itu yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.